kembali di Poles Podcast Lensa Smagol. Masih dengan edisi Lentera, Lensa Perangi Ramadan. Bersama saya Lydia Indriani dan rekan saya, Karena Cantika Febrianti, serta ada bintang tamu dan juga narasumber yang luar biasa nih. Ada Bapak Tidak Utama. dan juga Kak. Faiza. Oke. Ini ada Bapak Dida selaku guru Olahraga. dan juga Kak Faiza, atlet pencak silat di SMA Negeri 1 Gondang nih teman-teman. Oke, untuk Kak Faiza dan juga Pak Dida, ini kira-kira kesibukan di bulan Ramadan ini apa nih? Belum. Oke, mungkin bisa dari Kak Faiza dulu. Ya, olahraga seperti berenang, ya latihan seperti biasa, tapi ya agak dikurangi porsinya lah. Kalau saya kegiatannya ya karena saya juga manusia biasa ya. Jadi ya manusia normal kegiatannya dimulai dari bangun, kemudian sholat malam, sahur, kemudian olahraga kecil, kemudian juga berangkat ke sekolah dan aktivitas biasa. Oke, kalau ada nggak sih perbedaan antara kegiatan pas bulan Ramadan sama biasa gitu? Ini untuk siapa? Untuk Mbak Dida dan juga. Ya, bisa dulu misalkan. Jadi betul saja. Ya, untuk kegiatannya otomatis berbeda. Terutama kita jamnya lebih aman. Karena harus menyiapkan sahur, ya, kemudian kita sholat subuh, kemudian juga berangkat ke sekolah karena setiap hari kan juga kita masih masuk. Kemudian pulangnya juga lebih awal, kemudian nanti untuk malamnya kita juga melakukan aktivitas yaitu sholat tarawih. Itu yang membedakan di hari-hari yang lain. Untuk Kak Faiza nih. Ya, sama seperti Pak Dida, karena ya bulan puasa pasti bangunnya lebih pagi karena sahur. Terus ya itu. Ini agak berlebihan. Ya, pertama kali. Ya. Ini kan Pak Dida sama Kak Iza itu basicnya dua-dua nih olahraga nih. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan tuh cara mengatur kegiatan olahraga sama kegiatan biasa itu gimana? Mulai dari saya satu atau bisa dulu. Mulai dari setiap pertanyaan saya langsung dulu. Ya. Oke. Sebenarnya kan kita itu diberikan nikmat sebenarnya sama Allah. Yang pertama itu adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat sehat. Di antara cara menjaga nikmat kesehatan itu kan juga harus kita jaga. Ya. Sebenarnya untuk menjaga pola sehat itu ada beberapa hal. Yang pertama pola pikir yang positif. Nah, yang kemudian adalah pola makan. Kemudian adalah pola istirahat. Di antaranya itu termasuk pola olahraga juga. Kalau kita lihat secara definisi olahraga, kalau kita ingin sehat, satu minggu itu seharusnya kita melakukan kegiatan 150 menit. Itu kalau di rata-rata itu tiap hari itu 30. Jadi misalnya kita 5 hari olahraga tiap hari 30 menit. Jadi yang 2 hari kita nggak olahraga nggak masalah. Jadi intinya harus kita sempatkan waktu untuk istirahat sebagai bentuk syukur, mensyukuri nikmat sehat dengan cara dulu. Nah kan baiknya menjaga kesehatan. Ya, dengan cara mengambil jadwal latihan itu jamnya sebelum berbuka puasa, karena kan setelah itu bisa makan, capeknya jadinya hilang. Kalau enggak gitu ya setelah tarawih, soalnya energinya kan sudah kembali karena sudah berbuka puasa. Oke. Selanjutnya nih. Oh gitu. Pak Dida dan Kak Eza ini kan saat bulan puasa tetap latihan nih. Bagaimana sih tips dan trik untuk menjaga stamina saat latihan dalam bulan puasa? Pak Dida dulu nih gimana? Harus dibedakan dulu. Saya hanya menjaga kesehatan. Kalau Pak Isya kan atlet, ya beda, tujuannya beda. Kalau saya hanya menjaga kesehatan, diusahakan setiap hari itu adalah berolahraga. Yaitu standarnya itu tidak lebih ya 30 menit. Kalau
Olahraga kan sebenarnya dibagi juga olahraga yang ringan, intensitas sedang maupun intensitas tinggi. Kebetulan usia Pak Ida juga sudah 43 tahun, ya olahraga yang ringan saja. Misalnya habis sahur, kemudian kita naik sepeda 1 km PP, 2 km itu sudah cukup 30 menit, ya, masih pagi gitu. Atau sebelum berbuka kita bisa melakukan kegiatan yaitu bersepeda atau jalan-jalan sekitar 30 menit sudah cukup untuk saya. Untuk Kak Iza gimana? Menjaga nutrisi sih yang terutama saat sahur itu kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, protein supaya nutrisi kita tetap terjaga dan istirahat yang cukup, tidur gitu. Oke, ngomong-ngomong soal makanan nih, kira-kira menurut Kak Ida dan juga Kak Iza, kira-kira makanan apa yang cocok dimakan ketika bulan Ramadan untuk meningkatkan stamina tubuh? Nah, yang perlu kita ketahui ya bahwa tubuh kita itu memerlukan makanan yang pertama itu adalah sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, vitamin dan mineral. Ya. Saya pernah mendengarkan ya dari podcastnya Agera ini, itu ada pepatahnya seperti ini kata-katanya. Kalau kita ingin sehat, jangan bicara masalah rasa. Kalau kita bicara masalah rasa, jangan bicara masalah sehat. Jadi secara umum makanan yang sehat itu yang mungkin tidak terasa nikmat. Ya. Ya. Kalau saya itu kalau buka puasa yang pertama saya lakukan adalah makan gula. Nah, yang berbahaya itu jangan kebiasaan itu adalah ketika kita berbuka itu makan minuman yang manis. Ya. Minuman yang manis. Misalnya itu es teler atau es buah yang terlalu manis. Itu kayak seperti gini loh. Lambung itu kan istirahat. Nah, istirahat sudah seharian istirahat, kayak sepeda motor belum berjalan. Setelah itu ketika sudah berjalan itu langsung digas dengan cepat. Padahal belum siap, kan harus dipanaskan dulu dengan makanan-makanan yang mungkin buah, terutama kalau Rasulullah mengadakan kurma. Tetapi malah dipaksa untuk mengolah makanan yang berat, misalnya gorengan atau minuman yang terlalu manis. Itu rambut itu sebenarnya kurang baik juga untuk pencernaan. Kalau lebih baik minum air putih hanya kemudian kita makan buah itu yang perlu aman. Nanti setelah itu bisa kita makan makanan yang berat saya. Ya, untuk Kak Iza ini gimana nih? Minum air sih yang banyak sih. Soalnya ya biar gak dehidrasi saat latihan. Maka sama diimbangi sama makan makanan yang mengandung protein seperti telur kukus, telur apa itu, telur setengah matang, terus makan makanan buah-buahan, buat sampingan lah. Jadi ini kalau Kak Iza sebagai atlet ini, berarti makanya tuh dijaga gitu ya? Iya. Tapi kadang enggak juga sih. Oke, kayaknya cukup gak sih tanya-tanya sedikit ini. Tapi setelah ini tuh ada tanya-tanya atau pertanyaan nih dari Sobat Semanggo nih. Ada beberapa melalui Instagram dan Semanggo. Mungkin bisa ditampilkan ini banyak pertanyaan dari teman-teman seputar podcast. Ini teman-teman juga kepo nih. Oke. Oke, yang pertama nih, bagaimana cara Pak Ida dan juga Kak Iza itu memanfaatkan waktu sahur dan berbuka untuk memaksimalkan latihan dan recover tubuh. Mungkin dari Kak Iza dulu boleh, karena kan tadi yang atlet Kak Iza ya. Ya. Silakan Kak Iza. Cara memanfaatkan waktu sahur dan berbuka. Kalau saya waktu sahur ya memanfaatkan waktu untuk makan yang mengandung karbohidrat, soalnya kalau makan karbohidrat kan bisa lebih mengenyangkan kan. Yes, sama makan makanan yang mengandung protein juga. Ya, Saat berbuka. saat berbuka ya sama. Tapi lebih ke sudah enggak gimana ya? Mungkin istirahat juga. Iya. Istirahat itu penting.
Pak Dida ini gimana nih? Kalau digas kan banyak pertanyaan itu bisa melebar. Yang saya berikan itu sebenarnya cukup minum. Cukup minum itu kalau biasanya punya rumus itu 2-4-2 kan. Kalau umumnya kita ketika lihat itu membutuhkan air putih atau cairan itu 2 liter, atau kalau dikonversi itu 8 gelas 250 itu seharusnya diminum 2 gelas setelah berbuka, kemudian 4 gelas setelah sholat raweh, dan 2 gelas sekitar sahur, sehingga total 8 gelas. Itu akan mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Karena kalau misalnya kita kekurangan makanan, kita punya cadangan makanan berupa lemak. Tapi kalau kita kekurangan cairan, tidak punya cadangan. Makanya yang paling penting diantaranya adalah minum air. Soalnya tuh kalau anak muda sekarang tuh males gitu loh Kak minum air putih. Kayak minumnya sukanya tuh makanan, minuman yang manis gitu. Kayak es teh namanya gitu loh, lebih suka itu air putih. Sebenarnya kalau air putih itu kan netral. Sebenarnya itu ketika kita minum, organ untuk menyaring itu kan ginjal. Ketika makanan yang kita atau minuman yang kita minum itu kayak saringan itu kan kental kan. Ya, itu nanti yang mengubahnya adalah ginjal. Makanya yang paling baik adalah air putih. Dan saya juga menganjurkan terutama anak-anak itu ketika berbuka itu jangan makanan fast food. Ya, biasanya kalau perempuan itu suka seblak. Ya. Kemudian levelnya yang pedas ya. Padahal untuk rasa pedas yaitu di makanan yang pedas itu sebenarnya tidak ada manfaatnya, hanya dirasa. Sedangkan di tubuh itu tidak punya manfaat. Tapi itu sebenarnya dalam tubuh tidak ada manfaatnya. Tidak ada vitamin, tidak ada mineral, hanya menimbulkan rasa. Ya. Sedangkan kalau tadi saya katakan, kita ingin mengambil manfaat atau rasa. Nah, kalau kita milih rasa ya jangan berpikir manfaat. Kalau kita ngomong manfaat ya rasanya ya jangan makanan yang sehat itu ya seperti itu. Kalau menurut Kak Faiza nih, gimana pendapatnya soal anak muda yang minum air kalau sukanya tuh yang manis-manis? Gimana ya? Karena saya sendiri juga suka minum yang manis. Ya harus diimbangi juga sih, kan ya anak muda sekarang pasti sukanya ya sama minum es, makan seblak gitu kata Pak Dida. Tapi di sisi lain kita juga harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak juga. Ya mungkin kalau tidak bisa di stop harus belajar dikurangi. Dikurangi. Mungkin kalau seblaknya mungkin seminggu 5 kali, ya mungkin gantilah seminggu 2 kali. Ya. Oke. Lanjut aja nih kali dia. Ya, selanjutnya nih. Apa tips Pak Dida dan juga Kak Faiza untuk menjaga stamina dan energi saat berpuasa dan tetap berlatih olahraga intens seperti pencaksilat? Pak Dida dulu aja nih. Oh, ya. Iya. Puasa itu kan berbeda dengan hari biasa. Karena kalau siang kan tidak makan, maka yang sebenarnya kita harus mengatur pola. Ya, misalnya latihannya diganti mendekati berbuka atau setelah kita itu sholat raweh. Yang kedua juga intensitas latihan itu harus dikurangi juga. Karena kan asupan makanan kan biasanya mungkin sehari 3 kali makan. Sedangkan kalau kita berpuasa kan pagi dan sore, sehingga intensitasnya mau nggak mau harus kita kurangi. Ya. Jangan kita memaksakan diri, karena memang situasinya memang sebenarnya Ramadan kan fokus untuk ibadah, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Silakan bisa mungkin ya. Cari waktu yang aman sih seperti kata Pak Dida ya, soalnya kalau latihan di siang-siang kan juga gak mungkin karena ya kita berpuasa, jadinya cari waktu ya menjelang berbuka puasa dan setelah tarawih, karena kalau menjelang puasa tenaga sudah kalau menjelang puasa kan setelah itu kita berbuka, kalau setelah tarawih kan tenaga sudah kembali lagi karena sudah makan gitu. Oke.
Untuk Kak Iza ini lebih suka latihan sebelum berbuka puasa atau setelah sholat tarawih nih? Setelah sholat tarawih sih, soalnya ya lebih enak aja, soalnya energinya sudah kembali. Oke. Lanjut aja. Oke, lanjut. Oke nih, bagaimana? Itu pertanyaan tadi. Oh iya, ini pertanyaan yang tadi. Next question. Oke, ini apa pesan Pak Nida dan juga Kak Faiza untuk para atlet muda yang ingin tetap berlatih pencaksilat selama Ramadan? Ya, saya menyarankan ini sebuah kesuksesan kan sebuah proses. Ya, makanya ketika ada anak yang ingin menjadi seorang atlet, itu dimulai semakin dini dia itu berlatih, itu semakin besar kemungkinan akan sukses di masa yang akan datang. Kemudian pesan saya seperti apa? Sesuatu yang sukses itu kan berasal dari sebuah pengorbanan. Ya. Masa muda itu sebenarnya masa yang untuk kita berkorban. Mungkin kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, atau biaya untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Semakin besar pengorbanan Anda, maka kemungkinan Anda untuk mencapai kesuksesan juga semakin besar. Maka saya berpesan tidak hanya atlet pencaksilat, kalian semua kalau ingin mendapatkan cita-cita yang Anda inginkan, itu harus dipersiapkan. Prepare is everything. Ya, persiapan adalah segalanya. Sukses yang ada di masa depan itu tidak dimulai di masa depan, tapi saat ini adalah untuk memulai untuk berusaha menggapai cita-cita. Jadi tetap semangat, mungkin harus siap berkorban, mungkin berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk mendapatkan hasil yang kalian ingin. Tapi Kak, kalau itu misalkan kan ada anak muda yang punya prinsip kayak hidup itu cuma sekali, terus kita tuh harus happy di masa muda itu gimana Pak? Ya, kalau secara sederhana, ya, kalau saya sering santai itu kan di lagu dan itu juga ada. Ra ono wong sukses tanpa rekoso, ra ono wong sugih tanpa kerja. Jadi tidak ada sebuah kesuksesan itu dari pihaknya, tidak ada. Bahkan itu lagu dangdut saja sudah mengatakan tidak ada orang sukses tanpa rekoso, ora ono wong sugih tanpa kerja. Jadi impossible. Kalau Anda ingin sukses ya harus kerja keras, harus bersusah-susah. Intinya itu. Nggak bisa mungkin nambahin. Iya. Ya, jadikan momen puasa ini sebagai momen untuk melatih mental dan disiplin, karena sesungguhnya puasa itu bukan menghalang untuk melakukan latihan, karena ya malah itu bisa menguji diri kita supaya bisa lebih sabar, lebih semangat lah untuk latihan. Kalau untuk godaan pas latihan pas puasa itu apa aja? Haus. Pastinya, soalnya ya kalau latihan kan mengeluarkan tenaga fisik gitu, pasti kan haus, lapar, hanya pengen minum, makan aja. Oke. Next question. Bagaimana cara Mbak Ida dan Kak Fariza agar tidak malas olahraga, lebih tepatnya ketika lagi di bulan puasa nih? Bulan puasa malas olahraga. Musuh terbesar manusia itu yaitu malas dan kebosanan. Nah, apalagi ini saya kebetulan juga karena saya ini kan spesialis jurus tunggal. Ya. Ketika dia berlatih itu kan pasti mengulang gerakan yang sama yang diulang-ulang. Ya. Itu mungkin saya rasa yang paling yaitu tadi malas dan bosan dengan gerakan yang sama. Ya, kita harus kembali ke komitmen awal. Apa sih yang ingin kita dapatkan? Apa sih yang ingin kita peroleh kan gitu? Selama kita masih ingat bahwa kita punya cita-cita yang ingin diraih, itu akhirnya mungkin bisa mengobati sedikit kemalasan tersebut. Ya, jika di bulan puasa itu
bukan penghalang juga sih. Mungkin kalau latihan di hari lain tuh mungkin pahalanya sedikit Mbak Faisal. Tapi karena di bulan puasa akan dilipat gandakannya. Nah, kan termasuk latihan juga hal yang baik, kan? Pasti dilipat gandakannya. Untuk Faisal ditambahkan. Gimana cara? Agar tidak malas. Malas enggak ketika latihan Mbak Faisal? Ya, iya Pak, ada. Soalnya kan bulan puasa, kita tidak makan, tidak minum. Mungkin kalau pelatihnya baru sebulan mungkin semangat ya. Latihan sendiri. Latihan sendiri ya itu yang mungkin carikan saja pelatih yang gubernur dari Jakarta ya kan, yang mungkin atlet nasional mungkin semangatnya beda. Iya, biar lebih semangat lagi ya. Iya, iya. Atau ditemani gebetannya saat latihan ya, mungkin lebih semangat lagi. Ini mau saya tanya sebentar nih. Kak Iza itu awal latihan tuh umur berapa sih sampai bisa menjadi atlet yang luar biasa banget? Jadi umur 7 tahun sih. 7 tahun. Kita kan mungkin masih main kelereng kan ya. Sekarang dia punya prestasi kan. Iya. Iya, karena dia sudah berkorban. Oke. Next question. Bagaimana ini mungkin khusus untuk Pak Dida ya. Bagaimana Pak Dida dulu bisa tertarik jadi guru olahraga itu ceritanya awal gimana sih Pak? Ya, sebenarnya guru olahraga itu enaknya itu nggak mikir. Satu nggak mikir, yang kedua itu modalnya hanya peluit. Ya, mungkin Pak Isan suatu saat tertarik jadi guru olahraga apa tidak? Iya. Ya, sekarang sudah ada tambahan juga. Makasih yang ditanggung MBG. Ya. Mungkin sebagai bentuk ya silakan mungkin anak-anak sekalian yang ingin menjadi guru ya. Guru termasuk adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan guru itu cenderung awet muda karena kan teman-temannya kan muda-muda. Jadi fresh. Jadi tertarik ya karena yang jelas itu senang intinya. Senang. Kan sebenarnya 3 hal yang harus berhati-hati dalam memilih sesuatu dalam hidup ini. Yang pertama adalah jurusan ketika nanti kamu kuliah. Yang kedua adalah pekerjaan. Yang kedua adalah pasangan hidup. Karena pasangan hidup insya Allah kan di dunia dan di akhirat ketemu itu saja ya. Termasuk memilih kira suka aktivitas di lapangan di luar. Karena pekerjaan itu kan juga di luar, outdoor dan indoor. Ya. Termasuk saya harus kayak outdoor. Yang paling penting itu gak begitu mikir itu aja, malas mikir. Ya. Mungkin juga Mbak Isa, kenapa kok cita-cita sudah di guru olahraga? Apa yang Mbak Isa punya cita-cita di guru olahraga? Karena ya menurut saya itu bidang saya Pak. Jadi saya ingin sekali kalau suatu saat nanti menjadi guru olahraga. Saya doakan semoga cita-citanya tercapai. Amin ya Allah. Sudah. Apa nih tantangan Kak Faiza? Tantangan terbesar saat menjadi atlet pencaksilat dan bagaimana cara mengatasinya nih? Terutama pada mental sih. Soalnya kalau dari diri kita tidak berani atau masih ragu-ragu itu berpengaruh sekali di skill kayak gimana ya? Mungkin penonton juga boleh enggak? Penonton atau pendukung? Ya itu karena saat bermain kan pasti ada teman-teman yang bersorak-sorak, itu kan pasti kita masih kayak takut berejek gitu kalau dilihat sama teman-teman itu. Jadi Demam panggung nggak? ya demam panggung. Demam panggung. Cara mengatasinya ini gimana? Cara mengatasinya ya anggap aja kalau teman-teman itu tidak melihat gitu. Angin lewat ya. Iya. Musuh terbesar kita sebenarnya juga bukan orang lain. Ya betul. Malas dan bosan dan ketakutan.
Maka orang yang berani itu bukan orang yang melawan musuh, tapi bisa melawan ketakutan kita. Tapi kadang itu ekspektasi orang lain terhadap kita tuh membebani kita itu. Karena gini, kita itu tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Jangan pernah berusaha mengendalikan sesuatu di luar kendali kita. Yang bisa kendalikan adalah diri kita. Ya. Mungkin jam terbang nggak bisa ya. Kalau kita sering bertanding, ada event kita ikut terus, semakin jam terbang kita bertanding banyak mungkin bisa mempengaruhi mental. Iya, karena lihat teman-teman yang jam terbangnya lebih dari kita itu kayak, aduh kok sudah bagus banget, sedangkan kita kok masih gini gitu. Jadi Kak Iza ini merasakan perbedaan dari pas pertama kali Kak Iza tanding sama yang sekarang sudah banyak bertanding gitu. Bedanya yang cukup signifikan gitu. Jadi kayak misalkan gimana sih perasaan Kak Iza pas awal-awal sama sekarang kan udah sering gitu. Kalau awal-awal dulu ya pastinya takut, karena ya masih pertama kali, nervous, takut kayak kalah gitu yang pertama itu. Karena kan ya baru pertama kali. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau pertama kali kan kita masih, misalnya kadang masih banyak yang salah, yang kurang gitu. Jadi di waktu yang event yang akan datang kita bisa latihan kembali, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu supaya bisa lebih baik untuk event berikutnya. Kalau sekarang sih ya lumayan sudah nggak setakut dulu sih, tapi ya tetap takut kalah gitu. Iya. Dan itu wajar. Itu wajar. Setiap ada sesuatu yang baru, misalnya kayak podcast seperti ini, mungkin Bapak sekalian juga sudah sering, tapi kan mesti juga di awal-awal juga ya ada grup itu. Nah, manusiawi lah. Yang penting kita bisa mengendalikannya. Okay, next question. Oke, bagaimana pencaksilat bisa membantu meningkatkan spiritualitas dan kesabaran selama Ramadan? Soalnya kan mungkin pikiran yang tuh pencaksilat kayak capek-capek atau pas puasa tuh kayak nggak bikin sabar gitu. Tapi apakah bisa bikin sabar nih menurut Kak Ida sendiri, Kak Iza? Ya sekarang ya ironi juga ya. Kota Nganjuk itu kan sebenarnya disebut kota pencaksilat. Banyak organisasi yang ada di sini. Tetapi yang sering terjadi bukan kita itu berlomba-lomba dalam prestasi. Kan kita sering terjadi yang namanya bentrok 8. Pertanyaannya kenapa hal itu terjadi ya? Mungkin ini. Ternyata pencaksilat itu sebenarnya tidak hanya mengajarkan gerakan juga, tetapi juga mengajarkan yang namanya pengendalian diri. Juga ironi juga sekarang itu, ya mohon maaf, fenomena di Nganjuk itu setiap tembok itu sudah ada tulisannya. Sana sini ada sini. Kadang ada yang namanya itu nyindir sana nyindir sini. Ya. Ya mungkin sebagai evaluasi kita sebagai orang yang itu atau harus selain diajarkan untuk kreatif juga spiritualitas gitu ya, sabaran. Apalagi kita selama bulan Ramadan ya, kita juga menjaga nilai-nilai Ramadan, jangan sampai dicemari Ramadan ini. Saya berharap untuk seluruh warga masyarakat, terutama di Senanggundan, umumnya di Nganjuk. Kalau kita survei, rata-rata itu yang ikut pencaksilat itu 80%. Jadi kalau orang Nganjuk itu pasti orang pencaksilat 80%. Ternyata itu 8% itu ikut pencaksilat. Tetapi harus diimbangi dengan nilai spiritualitas dan nilai kesabaran. Orang itu kalau misalnya kalau orang misalnya naik sepeda motor kok kenceng biar pasti itu motornya baru dibelikan. Tapi nanti kalau sudah lama pasti pelan-pelan. Sama kayak orang yang gak sabar merekan mana-mana bawa ke sini itu warga baru ya. Warga lama malu pakai kas. Jadi nggak bisanya warga lama nih. Mungkin nggak bisa nggak ditambahkan. Terus Kak Iza gimana Kak Iza? Gimana ya Pak? Ya, untuk sebelum tes itu di pencaksilat itu gimana? Kan sama bergerak juga. Nilai-nilai spiritualitasnya seperti apa? Apakah jadi sabar dengan belajar pencaksilat?
Ya, soalnya kan saya kan mainnya jurus tunggal kan Pak. Kan kalau jurus tunggal kan beda sama laga. Soalnya kalau jurus tunggal kan lebih mengulas gerakan yang itu saja. Kan jadinya kayak bosan kalau nggak memang dari hati kita sendiri. Tapi kalau laga kan tidak. Tapi kalau jurus tunggal ya itu. Intinya sebenarnya gini loh, boleh nggak kita tuh berkelahi? Sebenarnya boleh, ya, tapi di tempat mana? Biasanya kita suka balapan, boleh kita balapan, boleh, tapi tempatnya yang tepat, disiplin. Misalnya kita senang tarung bebas, ya, kan juga ada panggung bebas. Kalau kita ingin untuk tanding di IPSI, ya, kita ada event pertandingan. Jadi disalurkanlah di tempat yang tepat, ini menyalurkan ini. Tapi gimana nih kalau kan Grando itu terkenal dengan rotasinya, tapi mungkin yang ikut untuk itu seperti menjadi atlet, dia tapi sedikit menurut Pak Didit. Ya. Di sini ketika kita bicara itu ada namanya kualitas sama kuantitas. Ya. Mungkin Hanju itu masih fokusnya di kuantitas, belum berkualitas. Ya. Ini PR kita semua. Ya, bagaimana syukur kuantitas banyak, tapi juga punya kualitas yang baik. Nah, kualitas itu juga perlu perjuangan yang besar. Intinya jadi siapa? Ya kayak Mbak Isya itu bisa mengatasi kebosanan, kemudian malas. Mungkin dia ketemu pelatih seminggunya berapa kali, yang lainnya harus latihan sendiri. Itu juga perlu kedisiplinan. Kan nggak mungkin latihan ditunggu pelatih terus kan? Iya, Ya, Pak. intinya juga itu tadi. Motivasi diri sendiri. Oke, Mbak Iza ini pendapatnya gimana nih? Kan Mbak Iza itu termasuk spesial karena di antara mungkin yang lain yang nggak jadi atlet, tapi Mbak Iza itu memilih untuk menjadi atlet. Siapa yang mendorongnya Iya. untuk mendorong apa motivasi diri sendiri atau orang tua atau sehingga kok bisa jadi atlet, sedangkan yang lain kok nggak jadi atlet. Dulu pertama kali yang mengajak saya terjun di dunia atlet itu kakak sepupu saya. Terus dari diri saya pun melihat kayak ya tertarik, kayak bagus gitu, kayak keren gitu. Terus ya orang tua juga mendukung dan akhirnya saya pun tertarik terus mau, ya jadinya latihan terus lama-lama bisa ikut lomba gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya juga tercapai ya. Biasa punya prestasi, kemudian juara 2 ada enggak? 3 kabupaten ya kemarin. Ya. Ya, akhirnya apa? Fotonya Mbak Isya itu ditempel di kamar depan itu. Akhirnya seluruh siswa SMA Bulan itu kenal Mbak Faiza sebagai atlet. Mungkin ya Mbak Isya kalau tidak mungkin nggak ada yang kenal gitu ya saya. Iya, kayaknya, Pak. Jadi barokah kayaknya dengan hati itu. Akhirnya dia juga merasakan kan pengorbanan selama ini akan juga dinikmati sekali. Seperti itu. Oke, next question. Masih ada nih. Untuk Kak Faiza dan Pak Dida, apa pesan atau motivasi untuk siswa yang ingin mulai berprestasi di bidang olahraga? Kalau saya mengatakan gini, untuk berprestasi itu yang paling baik itu dimulai sejak dini. Semakin sejak dini, maka kemungkinan untuk menjadi semakin besar. Yang kedua, sebenarnya juga kita harus mencari peluang. Kira-kira potensi olahraga apa yang memungkinkan kita untuk menjadi prestasi. Sama ketika saya masuk di Unisa, itu saya diberitahu desain saya, kalau kamu ingin jadi atlet dan startnya sudah dewasa, kalau kamu ingin olahraga yang umum misalnya voli, sepak bola atau yang lain, itu yang penggemarnya banyak, atletnya banyak, sehingga untuk persaingan kamu akan sulit jadi atlet. Maka carilah olahraga yang tidak ada di daerah, misalnya adalah softball dan hoki. Akhirnya banyak teman-teman saya yang bergabung di softball dan hoki. Hanya berlatih setahun, pada saat di PON di Palembang sudah jadi atlet PON Jawa Timur. Hanya berlatih 1 tahun itu sudah jadi atlet PON. Karena ada potensi ya. Jadi untuk menjelaskan itu jangan yang pinter, tapi cari peluang. Kira-kira potensi mana yang orang lain tidak menggeluti di bidang itu dan kita bisa masuk.
cari bakat dari masih kecil sih harusnya. Soalnya kalau dari kecil kita lebih gimana ya? Lebih punya waktu yang lebih lebih punya waktu yang panjang panjang. untuk melihat diri kita sebenarnya memiliki bakat di bidang olahraga mana. Terus kalau sudah tahu kita bisa menekuni di bidang itu supaya nanti apa yang diinginkan bisa dilakukan, bisa tercapai gitu. Harus rela berkorban juga. Ya. Mungkin temannya bermain nggak bisa Ya. berlatih ya. Mungkin teman-temannya punya uang untuk beli yang lain, mungkin ditabung untuk beli peralatan. Sudah ini. Sudah tidak ada lagi. Berarti sudah Masih ini. mantul. Oke, dari teman-teman sudah dan dari kami juga sudah. Ini juga waktunya juga sudah cukup lama ya. Terima kasih kepada Pak Tida dan juga Terima kasih. Kak Iza ini sudah mau berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi perjalanan dan juga cerita di podcast Lensa 90 edisi Munta. Nah, doakan kamu juga sukses, Amin. Indonesia juga sukses, dan terutama bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan yang positif dan sukses nanti sampai di Idul Fitri. Ya, mungkin cukup sekian dari Lentera. Mungkin cukup sekian podcast Lentera pada hari ini. Dari kami berterima kasih. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih, Mbak.